Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padukan Budi Raharjo, edisi on the road. Kita mulai dengan ngopi dulu. Enggak, Deng. Minum air putih dulu. Karena ngopinya tadi udah ngopi ini mau siap-siap acara, jadi ya sudahlah ya, ngopinya udah selesai. Jadi ini on the road, tapi kita mau bahas soal ini masih tentang IoT. Ini saya juga lagi di hotelnya, di sebuah hotel. Dan yang saya lakukan, saya juga masih coding IoT. Mana nih IoT device-nya? Kelihatan nggak? Saya ambil vaksin dulu ya. Nah ini dia. Nah ini dia. Jadi saya sambungkan ini, kemudian saya nge-push datanya ke internet untuk mempublikasikan temperatur dan humidity di kamar saya ini. Nah, soal itu ya. Jadi kalau kita mengirimkan data dari perangkat IoT ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau bisa datanya ya secukupnya ya, tapi datanya jangan banyak-banyak. Nih ada, ini juga mau saya oprek lagi nih. Datanya ya secukupnya, jangan banyak-banyak gitu. Maksudnya kenapa? Karena data yang mau kita kirim itu kan nanti banyak ya. Maksudnya banyak device-nya dan terus menerus. Ini juga saya harus menghitung lagi sebaiknya seberapa sering atau seberapa cepat saya mengirimkan datanya. Kalau sekarang ini bisa saya kirimkan, ini kalau nggak salah ini saya kirimkan setiap 30 detik sekali, kecepatan kali ya. 30 detik sekali. Kalau untuk debugging, biasanya saya mulai dengan 10 detik sekali, terus habis itu kan, kalau nunggu kan lama ya, pengen tahu dulu ini benar nggak data yang udah masuk. Kalau udah masuk kita kurangi 30 detik sekali, 1 menit sekali, terus nanti habis itu ya 5 menit sekali oke juga ya. Kenapa? Karena ya itu kalau device-nya satu ya nggak masalah, tapi kalau device-nya ada 100.000, wah itu kan mulai ribet ya. Ada 100.000 yang kayak ginian kan, wah luar biasa pusingnya kita. Dari segi banyaknya. Terus nanti jumlah datanya juga. Kalau datanya 1 kilo katakanlah ya, 1 kilo bytes ya, 1 kilo bytes kali 100.000 aja, 1 kilo berarti 1.000 ya, kali itu berarti 100 megabytes datanya. Hard disk kita penuh. Sampai berapa lama kita mau nampung datanya gitu ya. Itu kalau kita asumsikan 1 kilobyte. Mungkin kurang ya datanya dari itu. Nah, kalau yang tadi ingin saya catatkan kan yang saya kirimkan adalah temperatur, humidity. Tapi saya juga pengen kirimkan juga identitas saya kan. Identitas device-nya itu maksudnya. Identitas device-nya kan banyak ya. Nantinya misalnya katakan ada 1.000 aja lah, ya nggak usah 100.000. 1.000 device berarti kan harus ada identitasnya. Nah identitasnya juga, ya jangan panjang-panjang ya, jangan ini adalah perangkat IoT Budi Raharjo gitu kan ya. Ada kacau juga ya. Jadi tapi kalau adalah ini 23, 27, wah kepanikan juga 23, 27 itu apa gitu ya. Meskipun nantinya kita bisa buat tabel juga sih di dalam database-nya. 23 itu adalah maksudnya device yang ini dan seterusnya. Nah itu balancing ya, itu adalah balancingnya itu adalah kita pengen buatnya sependek mungkin, sesedikit mungkin, tapi deskriptif ya, jadi kita jelas. Nah itu biasanya berdasarkan dari pengalaman dan hitungan, dihitung kita berapa banyak bytes-nya. Ya. Kalau zaman dulu mah lebih ini lagi ya, lebih strict lagi karena memori kita sedikit, hard disk kita sedikit, hard disk mahal. Sekarang hard disk relatively lebih murah daripada dulu, jadi nggak terlalu masalah ya. Pak, daripada mikirin itu udah beli hard disk saja. Ya benar juga kalau sekarang. Tapi nanti kalau data besar jadinya sampah. Nah ya. Jadi yang mau kita kirim tadi datanya whatever data it is, kemudian identitasnya. Nah kemudian juga identitas itu bisa juga kita lakukan, kalau mau mudah ya kita lakukan grouping juga, atau groupingnya nanti ditentukan nanti juga boleh juga sih ya. Jadi kita cuma identitas lah, nanti identitas ini grupnya mana grupnya, karena kan kadang-kadang kita pengen mengkategorikan ya, ini identitas ini ada di gedung ini atau ada di grup ini, misalnya kita punya beberapa project ya, dalam ininya kita akan menggunakannya ini grup ini ya, bisa gitu. Tapi bisa juga nggak usah. Ya itu. Terus kemudian gini, nah kadang-kadang ada satu perangkat yang dia punya datanya banyak, misalnya temperatur, humidity, curah hujan, angin, arah angin, kecepatan angin, terus apa lagi, solar radiation ya, dan seterusnya. Itu juga bisa kita catatkan juga sih. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak ada?
ya datanya nggak usah kita kirimkan. Atau bagaimana kalau data sensornya nggak jalan atau rusak? Nah, berarti misalnya kayak gini ya, misalnya temperatur ya, temperaturnya sensornya nggak jalan atau humidity nggak jalan, maka yang dikirimkan 0 katakanlah. Ada perangkat yang ngirimnya 0, ada perangkat yang mengirimkan minus 9999, yang mana ya nggak mungkin lah ya temperatur minus 999 itu lebih dingin daripada mana ya? Daripada Pluto kali ya. Jadi temperaturnya sangat dingin ya, berarti kan nggak mungkin. Oke, nah itu kan dikirimkan. Nah, sekarang kita pertanyaan gini, ini aspek lain lagi ya. Kalau itu mau kita simpan di dalam database nggak? Menurut saya ini decision kita seperti apa? Ada yang itu kita sampaikan dalam database, jadi apapun yang kita terima dari sensor, kita masukkan dalam database, nanti pre-processing dilakukan setelahnya. Jadi kalau kita mau menghitung apa, dilakukan setelahnya. Ada juga yang kita lakukan pre-processing di depannya. Jadi data masuk kita lakukan pre-processing dulu baru diteruskan ke belakang. Contohnya tadi, kalau temperaturnya adalah minus 99999 gitu misalnya gitu ya, katakanlah ya, yang mana untuk mengindikasikan sensor error, maka datanya nggak usah kita masukin aja. Bisa jadi kan begitu ya. Kita kasihkan humidity aja udah, misalnya temperaturnya nggak ada datanya. Nah nanti di belakang diinterpret, kalau nggak ada data temperatur, artinya apa? Nggak ngirim data. Nah, berarti kalau nggak ngirim data, berarti datanya error. Ada ini ya, keuntungannya di sini menjadi lebih kecil, tapi nanti logiknya dia harus menentukan ini harus ada datanya atau enggak ya. Not available itu apa gitu. Jadi gitu. Saya cenderung biasanya datanya itu kalau ukurannya tidak terlalu besar, saya taruh aja di server, karena nanti processing atau apa itu nanti dimudahkan di server aja ya. Yang menerjemahkan makna datanya ini apa di server aja itu ya. Di aplikasinya aja, nanti dibuat aplikasi yang menggunakan data itu. Tapi ada juga kita melakukan pre-processing di depan tadi itu untuk tadi misalnya kita menyamakan persepsi gitu katakanlah. Katakanlah tadi di sensor jenis 1 itu kalau sensor temperaturnya nggak jalan minus 9.999 katakanlah gitu ya. Tapi kita punya standar di sini kalau misalnya temperaturnya, ini karena kita temperaturnya ruangan gini ya, kalau temperaturnya tidak jalan, maka kita taruh dia di minus 1 aja gitu ya, minus 1 ya. Minus 1 udah nggak jalan. Jadi yang tadi minus 9999 digantikan minus 1. Itu apa artinya? Nah, artinya adalah gini. Kalau kita ngelihat dari segi data ya, kalau data 1 byte itu 1 byte ya, 1 byte itu 8 bit, 2 pangkat 8 adalah 256. Jadi kita bisa punya 256 data. Assuming datanya itu antara 0 sampai 256, maka kita bisa 0 sampai 256 itu 1 byte. Atau minus 127 sampai 127 ya, minus 127, 0, 127, itu juga 1 byte bisa kita ini kan dengan 1 byte. Kita sebut sign lah ya, di 1 byte. Kenapa? Jadi kita nanti menghemat data. Kalau tadi minus atau enggak ya, 9.999, itu setidaknya harus 2 bytes ya. Jadi jumlah datanya 2 bytes, kalau ini tadi hanya 1 byte. Nah itu ini ya, design decision kalau kita bicara nanti skala besar ya. Kalau yang ini mungkin awal-awal nggak perlu dipikirin. Jadi data masuk ya, terus kita pre-processing dulu baru diteruskan ke dalam database. Menurut saya pre-processing itu harus ada. Kalaupun pre-processingnya itu hanya meneruskan, misalnya data masuk, pre-processing itu hanya memeriksa terus meneruskan nggak apa-apa. Pre-processing juga nanti bisa kita lakukan untuk memfilter misalnya tadi ya, SQL injection atau tadi temperatur yang harusnya isinya angka dikasih teks misalnya. Temperatur sama dengan ABCD. Kenapa temperatur di ABCD? Nah, kalau itu datang kita minuskan 1 misalnya, minus berapa? Minus 1 atau tadi 0 ya, kita tekankan 0, berarti kalau mau 0 sampai 256 0 aja gitu, nggak usah minus-minusan ya. Oh, berarti kalau ada data yang salah kita nolkan aja. Meskipun nanti di server kita cek, oh itu datanya apa ya? 0, kenapa 0? Nah, baru kita periksa lagi ini kenapa ini ya. Baru kita lihat lagi datanya. Anyway, itu adalah masalah soal
IoT, data preprocessing, yang mana ini dari segi desainnya itu ya, untuk supaya kita nggak kebanyakan data, gitu, kebanyakan data. Tapi tadi ya kalau ada pre-processing kurang kopi nih kayaknya. Ada pre-processing dan seterusnya itu kan akan menambahkan komputasi, sehingga komputasinya harus lebih tinggi dan juga membutuhkan waktu lebih lama mungkin lakukannya. Tapi kalau split second tidak harus super real time, misalnya kita nggak perlu harus mengontrol peralatan atau perangkat yang luar biasa, mikron atau milidetik, ya masih oke lah ya processingnya. Demikianlah, saya kayaknya nih harus ngopi tadi mulai belepotan ya. Yang penting sehat semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.